STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita kitab tauhid. Dan kita akan membaca bab baru malam ini, bab la yarud man sa'ala billah. Bab tidak bolehnya seseorang menolak siapa yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah. Iya, contohnya sebelum kita baca hadis atau masail yang disebutkan oleh Syekh, as'alukum billah, saya meminta kepada kamu dengan nama Allah, berikan kepada saya ini dan ini. Jelas ya? Jadi kalau misalnya seseorang berkata, berikan kepada saya ini dia tambah dengan nama Allah. As'alukum billah, saya minta kepada engkau dengan nama Allah, terima ini pemberian saya, atau berikan kepada saya. Mungkin kalimat-kalimat yang seperti ini jarang kita dengar dengan bahasa kita. Cuma kalau kita berinteraksi dengan orang Arab, ya, orang Arab mereka sering di dalam pembicaraan mereka, ya, di dalam keseharian mereka, as'alukum billah, ya, aku minta kepada engkau dengan nama Allah, terima ini, berikan saya. Maka siapa yang meminta dengan nama Allah tidak boleh kita tolak, harus kita berikan. Ini kunci ya, kunci supaya permintaan antum tidak ditolak. Ya, as'alukum billah, saya meminta kepada bapak dengan nama Allah, terima lamaran saya. Boleh nggak ditolak? Hah? Boleh nggak ditolak kira-kira? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita malam ini. Taib. Datang hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atuhu, wa man ista'adha billahi fa'idhuhu, wa man da'akum fa'ajibuhu, wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'uhu lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Masya Allah. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah menyebutkan hadis ini, ya, ujung kalimatnya hu, dhamir hu. Ya, man sa'alallah, man sa'ala billah. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, fa'utihu. Fa'utihu. Disebutkan apa? Hu. Barang siapa yang seseorang meminta dengan nama Allah, maka berikanlah apa yang dia minta. Wa man ista'adza billah,
Dan barang siapa yang seseorang meminta perlindungan dengan nama Allah, saya meminta kepada engkau dengan nama Allah, lindungi saya, bantu saya, jangan sampai musuh saya melihat saya di sini. Maka apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fau'idhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya. Wa man da'akum fa'ajibu. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang mengundang kalian, maka datangilah undangan tersebut. Ya, makanya di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, ya, undangan walimahan itu wajib dihadiri. Iya, dan di antara maksud hadirnya seseorang ke tempat walimahan adalah apa? Makan. Wajib dia makan. Ya, karena tujuan seseorang mendatangi walimahan untuk makan. Jadi wajib dia makan ketika dia hadir di walimahan. Makanya para ulama menyebutkan bab fikih, ketika seseorang berpuasa sunat dan kemudian dia diundang kepada walimahan, dia harus meminta izin kepada sahibul hajah. Ya, saya hari ini berpuasa, apakah boleh saya berbuka? Apakah boleh saya lanjut puasa atau saya harus berbuka? Buka puasa. Ya, kapan lagi kamu makan di rumah saya? Saya mungkin seumur hidup cuma sekali nih buat acara. Kapan saya bisa menjamu kamu? Buka puasa. Maka harus kita berbuka puasa. Karena Rasulullah mengatakan apa? Wa man da'akum fa'ajibu. Kalau seandainya kamu diundang, wajib kamu datang. Jadi orang yang mereka tidak mendatangi walimahan, acara pernikahan, dan tidak ada uzur baginya untuk tidak menghadirinya, maka dia berdosa karena dia telah meninggalkan kewajiban. Kecuali apabila di dalam walimahan tersebut ada hal-hal yang mungkar atau sesuatu yang memang, ya, misalnya ada perayaan walimahan selama 7 hari 7 malam. Ya, dia buat acara 7 hari 7 malam, kita diundang ke 7 harinya. Maka cukup 1 hari kita hadir, yang sisanya bisa kita hadir, bisa kita tidak hadir. Yang kedua, boleh seseorang tidak hadir walimahan ketika undangannya adalah berbentuk umum. Ya, misalnya ada orang mengundang, kami mengundang jamaah musalla, ya, ini untuk menghadiri walimahan anaknya misalnya. Dia menyebutkan secara umum. Maka tidak wajib semua jamaah musalla ini hadir di walimahan tersebut. Tapi kalau dia menyebutkan per orang, fulan bin fulan bin fulan bin fulan 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 fulan, wajib hadir. Tapi kalau dia hanya menyebutkan secara umum, maka tidak ada kewajiban untuk hadir seluruhnya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, tidak ada hal-hal yang diharamkan di situ. Ya, apakah adanya musik ataukah seterusnya. Ya, maka kalau seandainya ada hal-hal yang seperti itu pada acara walimahan, boleh kita tidak menghadirinya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Namun pembahasan kita malam ini bukan masalah undangan. Taib. Dan juga mereka menyebutkan undangan yang itu bentuknya wajib adalah hanya sekedar undangan walimahan. Adapun misalnya undangan sunatan, undangan syukuran, atau undangan buka toko dan lain sebagainya, itu hukumnya sunnah. Tapi mereka membawa hadis ini kepada undangan walimahan. Ya, kan enak. Sudah dapat makanan, ya, terus apa? Dapat pahala lagi. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kondisi mungkin manusia punya banyak kelapangan, ya, undangan walimahan mungkin itu biasa, ya. Mungkin hari Sabtu ada 4 undangan di rumah, biasa. Tapi kalau kita cerita santri ya, antum nggak pernah merasakan jadi santri soalnya. Kalau dulu kita jadi santri, kalau 4 undangan walimahan tuh, masya Allah, sangat bahagia. Nah, kebahagiaan itu nggak bisa dihitung dengan uang. Kebahagiaan itu tidak bisa dihitung dengan materi. Tapi itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya, dulu sedikit kita cerita, ya. Dulu pas kita belajar itu biasanya kalau dapat undangan hari Jumat, hari Senin nih.
Hari Jumat nanti kamu saya undang ke rumah saya makan siang. Masya Allah. Antum tahu nggak kira-kira apa yang dihidangkan? Ya mohon maaf ya. Terkadang dihidangkan antum tahu pantat ayam, ya ceker ayam. Nah itu digoreng dengan tepung. Itu makanan yang dijamu. Tapi masya Allah. Ya itu lebih nikmat ya daripada dibandingkan hari ini kita makan makanan senikmat apapun. Karena memang subhanallah kefakiran itu terkadang ya Allah itu memang maha adil. Allah maha adil. Orang fakir ketika dia mendapatkan kenikmatan sedikit itu sangat berharga. Antum yang hadir di sini. Makan apa saja antum hari ini makan kira-kira istimewa atau tidak? Enggak ada yang istimewa, biasa. Ya enggak? Sehingga tidak ada lagi kenikmatan yang antum rasakan. Apapun kenikmatan itu. Tapi orang yang enggak pernah makan daging di rumahnya. Iya. Atau mungkin lauk di rumahnya hanya makan tempe dan sayur. Tiba-tiba dihidangkan satu piring sate kambing. Sama sopnya. Nikmatnya luar biasa. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Antum biasa, antum enggak pernah merasakan apapun lagi nikmat makanan yang antum makan. Ya, kita makan sekarang hanya sekedar menghilangkan lapar, sudah cukup sebatas itu. Tidak pernah kita merasakan nikmat bisa makan makanan seperti ini. Karena semua sudah biasa. Ya, makanya guru kami Syekh Mukbil mengatakan al-faqr yu'inukum fi talabul ilm. Kefakiran itu sangat membantu kalian dalam menuntut ilmu. Ya, kekurangan itu sangat membantu seseorang menuntut ilmu. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha adilnya Allah kepada hamba-hambanya. Nah. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca dulu hadisnya nanti kita sebut masailnya. Wa man sana ilaikum ma'rufah, dan barang siapa yang seseorang berbuat baik kepadamu, fakafi'u, maka balaslah kebaikan tersebut. Ini akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Siapa yang berbuat baik kepadamu, balas dengan kebaikan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau seandainya engkau tidak mendapatkan sesuatu apa yang engkau bisa beri dari kebaikan yang dilakukan, fad'uhu lahu, maka doakan kepadanya kebaikan. Ya, untuk melihat bagaimana Islam mengajarkan akhlak timbal balik. Tetapi bukan sesuatu yang kita minta. Ini saya sudah berbuat baik sama kamu ya, tolong balas kebaikan saya nanti. Ini tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, la yuridu minkum syukura. Tidaklah diinginkan dari kalian apa? Syukur. Tidak perlu kamu ucapkanlah terima kasih sama saya. Ya, kamu seharusnya kalau saya sudah berbuat baik kepadamu, ya kamu balaslah. Ini enggak perlu. Tetapi orang yang diberikan itu diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya engkau diberikan kebaikan oleh seseorang, balas kebaikan tersebut. Ya, bukanlah kemudian difahami, "Oh, kalau begitu bisalah Pak Ustadz. Nanti kalau saya pinjam uang sama dia 10 juta, ya sudah, saya berbuat baik sama dia, saya syaratkan dari awal saya balik 11 juta." Nah, ini sudah riba namanya. Tapi kalau seandainya dia ada seseorang meminjamkan uang kepada kita 10 juta. Ya, tidak ada syarat zahir, tidak ada syarat yang batin. Apa syarat zahir? Tidak disyaratkan. Pinjam uang 10 juta, balik 11 juta. Enggak ada. Begitu juga tidak ada syarat yang batin. Syaratnya tidak tertulis. Tidak tertulis, tidak termaktub, tetapi sudah menjadi hal yang lumrah. Kalau pinjam uang 10 juta, ya harus dibalikin 11 juta. Walaupun enggak disebut. Kalau enggak balik, pasti dia akan marah. Atau kalau tidak kita berikan lebih, enggak enak. Maka ini namanya syarat apa? Syarat batin. Ini juga tidak boleh, riba. Tapi kalau seandainya tidak ada syarat yang zahir, tidak ada syarat yang batin, kita dipinjamkan uang oleh seseorang 10 juta, ya sudah, ini
Saya berikan berapa? 11 juta. Tidak ada masalah diambil. Ini mimbab apa? Hadzal bab. Tapi kalau sudah disyaratkan dari awal atau sudah diharap-harapkan, nyo kujuk peng 30 juta, nyo pasti balik 13 juta untuk ulung. Sudah diharapkan. Ini sudah enggak boleh. Paham di sini? Taib. Kemudian kata Rasulullah, kalau seandainya engkau tidak mampu untuk membalasnya, doa enggak bisa. Semua orang bisa berdoa. Iya. Dan ini merupakan sesuatu yang mudah, tetapi dampaknya sangat besar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa, ya, doa saudaramu, ya, atau temanmu ketika engkau tidak hadir bersamanya. Engkau tidak ada bersamanya, didoakan, ya Allah, teman saya sangat baik ya Allah. Sahabat saya sangat baik ya Allah, jaga dia ya Allah. Berikanlah kepadanya segala kebaikan yang ada di sisimu ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Ini diantara doa-doa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah untuk kita pelit dari berdoa kepada saudara-saudara kita muslimin. Kita tidak tahu di mulut siapa terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi doa. Taib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarau annakum qad kafatumuhu, sampai engkau melihat engkau telah membalas kebaikan yang dia telah lakukan kepada engkau. Ini timbal balik kita dengan manusia. Begini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mimbabil aula, lebih utama lagi, lebih harus lagi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu harus lebih kita jaga. Kita jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita beribadah dari pagi sampai kita tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu belum cukup untuk membalas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Dan bersama dengan itu juga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan kembali kepada kita. Dan begitu juga surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mampu kita beli, kita bayar dengan amalan sebanyak apapun amalan yang kita lakukan. Enggak bisa. Karena surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat indah, sangat mahal. Antum punya kebaikan, yang kebaikan antum sepenuh langit dan bumi, enggak bisa antum membayar tiket masuk ke dalam surga, enggak bisa. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuknya seseorang ke dalam surga dengan apa? Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca atau kita fokus kepada inti pembahasan kita di malam ini. Kata Syekh rahimahullah, as-su'al billah yanqasimu ila qismain. Meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua. Ahaduhuma as-su'al billah bisighah mithal ayyaqul. Yang pertama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah, bukan meminta kepada Allah. Kita sekarang ini meminta kepada manusia tetapi dengan nama Allah. Bisa difahami ya? Kita bukan sedang membahas berdoa kepada Allah, bukan. Tetapi kita sedang membahas, kita meminta sesuatu kepada orang yang dia mampu untuk memberikannya kepada kita, tetapi dengan nama Allah. Iya. Misalnya as'aluka billah. Ya, saya meminta kepada Allah subhanahu, saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Ini contohnya, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, seperti dalam sebuah hadis disebutkan, as'aluka billadzi a'taka jild al-hasan wa launul hasan ba'ira. Aku meminta kepadamu dengan apa yang telah diberikan kepada, dengan nama yang, dengan siapa yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus, warna yang indah, seekor keledai. Jadi dia meminta seekor keledai kepada saudaranya, ya, tetapi dengan nama Allah. Dia tidak sebut nama Allah, tetapi di sini sifatnya kan sifat Allah yang memberikan kepadamu kulit yang indah, yang memberikan kepadamu apa? Warna yang indah. Siapa yang memberikan? Allah. Dia meminta seekor ba'ir, keledai. Taib. Ini contohnya. Contoh yang kedua,
As-su'al bi syar'illah. Dia meminta sesuatu dengan syariat Allah. Tadi dengan nama Allah, sekarang dengan syariat Allah. Ay yas'al su'alan yabihu syar' ka su'alil faqir minas sadaqah. Ya, seseorang meminta sesuatu yang itu dibolehkan secara syariat. Misalnya seorang fakir meminta sedekah. Was-su'al min an mas'alatin minal ilmi. Seseorang meminta sesuatu dari ilmu, dari fatwa. As'alukum billah, berikan kepada saya jawaban tentang masalah ini. Jadi kalau antum mendapatkan seorang guru, kalau ditanya agak repot untuk menjawab, ya sudah antum ngomong sama dia, ya Syekh, ya Ustadz, as'alukum billah. Nah, itu dia nggak bisa lagi nolak itu. Ya Ustadz, saya minta kepada engkau dengan nama Allah, kamu khutbah Jumat di masjid saya. Ya misalnya si Ustadz Jumat depan khutbah ya. Iya. 4 hari setelahnya, afwan, anda nggak bisa, ada kesibukan yang lain. Minggu depan Ustadz khutbah, ya mudah-mudahan. Ya mau datang 5 hari, di cancel lagi. Ya, nah kuncinya apa? Nah, malam ini dapat kunci. As'alukum billah ya Ustadz. As'alukum billah. Saya meminta kepada engkau dengan nama Allah, Jumat depan antum khutbah tempat saya. Dia tidak boleh menolak. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya haram dia menolak. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Makruh. Jelas? Ini sesuatu yang boleh untuk diminta. Ya, atau misalnya antum SMS seorang ustadz ini atau WhatsApp. Ustadz, apa ya hukumnya ini? Dibaca sama ustadznya, nggak dibalas-balas. Besok WhatsApp lagi. Ustadz, tolonglah jawab apa jawaban saya, nggak dibalas-balas. Ya, nah, ini kuncinya. Ya Ustadz, saya minta kepada engkau dengan nama Allah, jawab soal saya ini. Dia tidak boleh menolak, harus dia jawab. Jadi paham ya? Ini hadis Rasulullah. Sudah kita baca tadi kan hadisnya? Taib. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Ketika kita belajar menuntut ilmu, banyak solusi sebenarnya ya yang kita hadapi terkadang rumit, ternyata ada jawabannya dalam ilmu. Pernah nggak dengar sebelumnya pembahasan-pembahasan seperti ini? Atau hadis ini? Pernah dengar? Nah, ini menunjukkan apa? Luasnya ilmu agama. Makanya disebutkan oleh para ulama, sering saya ulangi kalimat ini, kalau seandainya kita mencurahkan semua umur yang kita punya untuk belajar menuntut ilmu agama, kita tidak mendapatkan ilmu itu secara keseluruhannya, cuma sebagian kecil saja kita dapat. Kalau semua waktu kita curahkan menuntut ilmu. Nah, kalau seandainya menuntut ilmu cuma seminggu sekali, ya jangan harap bisa jadi seperti Imam Ahmad. Ya, jangan harap jadi seperti Imam Syafi'i. Bau Imam Ahmad pun nggak ada mungkin. Para ulama salaf terdahulu ketika mereka belajar menuntut ilmu, disebutkan ya, suatu hari syekhnya mereka pergi. Ya, safar. Ya sudah. Guru kita sedang safar ini. Ya, berarti ada kesempatan ya atau ada waktu sejenak untuk kita masak-masak. Ya, akhirnya dia punya uang, dibeli ikan. Ya, sebelumnya nggak sempat makan macam-macam, apa yang ada udah makan karena waktunya habis untuk menuntut ilmu. Dicari makan, cari ikan waktu itu. Ya, sudah dibeli ikan, susah loh beli ikan. Ya antum, ya seperti saya bilang tadi, karena antum belum pernah merasakan bagaimana jadi santri. Jadi orang yang pernah merasakan jadi santri beli ikan, nah, langsung nyambung. Wah, ini beli ikan ini. Jelas ya? Nah, waktu itu mereka beli ikan. Tiba-tiba dapat khabar gurunya sudah balik. Lupa dia. Padahal ikan itu makanan yang luar biasa bagi seorang penuntut ilmu. Iya, karena gurunya balik, dia balik belajar. Tiba-tiba baru ingat, kita baru beli ikan tadi. Sudah beli ikan, sudah berapa hari baru dia ingat. Akhirnya subhanallah, karena memang itu sesuatu yang mahal, mereka membelinya sulit untuk mendapatkannya, mereka makan ikan dalam keadaan sudah mau busuk. Itu menuntut dulu, begitu demikian para ulama menuntut ilmu. Iya, bahkan ada sebagian ulama ketika menuntut ilmu, dia punya uang sedikit. Ya, ini beli kitab atau beli makanan. Dia gigit uangnya. Beli ikan apa beli makanan? Tiba-tiba apa? Ketelan. Terjadi. Karena memang
demikian para ulama dulu menuntut ilmu dalam keadaan fakir, dalam keadaan sulit. Bahkan ada di antara mereka, ya, ketika menuntut ilmu agama mereka minum kencing di jalan karena nggak ada makanan. Ada sebagian mereka bawa pintu, jadi kalau kehabis bekal jual pintu di jalan. Ada sebagian mereka jual loteng rumahnya. Kita sekarang kan menuntut ilmu tinggal ya gas mobil atau gas motor sampai sudah. Ya, duduk di masjid yang ruangannya ber-AC atau kipas angin, bersajadah, dengar pengajian. Tapi dulu subhanallah sulitnya mereka menuntut ilmu luar biasa. Bahkan diceritakan Al-Imam A'mash. Imam A'mash adalah seorang ulama dari kalangan ahlul hadis. Nama beliau Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Iya, beliau punya pesantren, bahasa kita pesantren. Itu sebelum masuk pesantren beliau sudah sediakan anjing-anjing di sana. Bukan di rumah beliau, di perbatasan. Jadi siapa yang masuk ke pesantren beliau harus melewati anjing-anjing tersebut. Kalau tidak bisa lewat sudah pulang. Karena memang himmah menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Ya, apapun ujian, apapun rintangan tetap mereka tempuh. Ya, dan sudah menjadi kebiasaan Al-Imam A'mash rahimahullah. Beliau ini salah seorang ulama yang menurut kita nyeleneh, tapi demikianlah kehidupan beliau. Terkadang beliau mengatakan manusia hari ini sudah gila. Masa baju yang halus dinampakkan ke orang, yang kasar dia pakai ke dalam. Makanya beliau pakai baju selalu terbalik. Kita ini semua gila kata beliau. Dia pakai baju selalu terbalik. Ya, karena yang licin itu ya untuk badan kita sendiri. Yang kasar liatin sama orang. Demikian beliau. Dan sudah menjadi kebiasaan beliau itu kalau memberikan pengajian itu muludahnya sebelah kiri. Itu sudah menjadi kebiasaan beliau. Siapa yang ribut di majelis beliau, sedikit saja ribut, bubar majelis. Bubar. Nggak ada cerita. Sedikit berkotek, sedikit bicara, bubar. Ini sudah menjadi kebiasaan beliau. Ya, tapi Masya Allah orang datang ke tempat beliau sangat ramai. Sampai-sampai beliau mengatakan kalau saya ini penjual kentang, nggak ada orang mau beli kentang sama saya. Fisik saya sangat jelek. Keluar air mata setiap hari di matanya. Nggak ada orang mendekat sama saya. Buruk sekali fisik saya. Kata beliau sendiri. Tapi subhanallah ilmu. Iya, sudah menjadi kebiasaan. Jadi waktu itu ada seorang santri baru berhasil masuk ke markisnya A'mash. Dan sudah diingatkan, jangan ribut, sedikit pun jangan ribut. Qadarullah ma syafa'al, duduk di sebelah kiri dia. Di sebelah kiri syekh dia duduk, sebelah kiri A'mash. Ya sudah, beliau sudah menyampaikan itu. Berkali-kali dia, ini bukan cerita bohong, disebutkan oleh para ulama hadis. Sudah, tidak ada berkotek sedikit pun, diam, sabar. Kenapa? Karena mereka sangat cinta dengan ilmu. Tidak ada sesuatu yang paling berharga buat mereka lebih dari ilmu agama. Jadi apapun siap mereka tempuh. Iya, jadi wajar mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Nama mereka masih disebut hari ini. Kita masih hidup di dunia saja sudah seakan-akan hilang, apalagi kalau sudah mati nanti. Ribuan tahun yang lalu mereka sudah wafat, sudah meninggal. Wallahu alam di mana kuburan-kuburan mereka. Tetapi subhanallah nama mereka harum sampai hari ini. Allah telah berjanji dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman. Dan mengangkat kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Janji Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meleset. Satu senti pun tidak akan meleset. Allah sebutkan juga dalam ayat yang lainnya. Wa amma zabadu fayadhabu jufa. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun sesuatu atau apabila itu wa amma zabadu, walaupun itu buih, ya, wa amma zabadu fayadhabu jufa, yang namanya buih yang begitu banyak, walaupun jumlahnya tidak terhitung, dia akan pergi begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas, tetapi sesuatu yang akan bermanfaat kepada manusia, Allah akan kekalkan di muka bumi ini. Kekal enggak?
Kekal nggak ilmunya ulama kita? Kekal nggak sejarah mereka? Kekal. Karena siapa yang mengekalkannya? Allah Rabbul Alamin. Ini janji Allah. Ya, seakan-akan subhanallah Imam Syafi'i baru kemarin meninggal. Seakan-akan Imam Bukhari masih hidup di tengah kita. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang mengangkat kedudukan seorang manusia lebih dari ilmu. Iya. Antum pernah dengar Atha bin Abi Rabah? Atha bin Abi Rabah ini disebutkan ya, semua fisik jelek itu lengkap sama beliau. Pertama, kulitnya hitam legam. Ya, kita hitam kita belum sampai legam. Ini hitam legam, kalau kena matahari mengkilat. Saking hitamnya. Nggak ada orang kita hitam kita seperti hitam legam seperti itu. Yang kedua, rambutnya itu seperti kismis. Bukan keribu, antum tahu kismis kecil disusun satu-satu di kepala. Nah, seperti itu rambutnya. Pernah lihat orang Afrika yang kismis disusun di kepala? Bukan keriting, kalau keriting cantik, ini kismis. Terus beliau pincang. Ya, terus kemudian beliau buta atau cacat matanya. Terus budak. Tetapi raja pada waktu itu duduk di majelis beliau. Raja. Sampai-sampai raja ini berkata, Malik Marwan, yaitu Abdul Malik, dia berkata, tidak pernah kuhinakan diriku kepada manusia seperti aku hinakan diriku kepada budak ini. Ya, dia raja yang paling tertinggi. Kepada siapa dia budakkan dirinya? Semua anak buahnya. Kecuali kepada siapa? Kepada Atha bin Abi Rabah. Bagaimana Allah muliakan seseorang dengan ilmu? Budak, hitam, legam. Siapa yang mau mendekat dengannya? Jangankan mau mendengar ucapannya, bicara pun mungkin orang gak betah. Tapi subhanallah, demikianlah Allah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu. Iya, oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Iya, kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan rezeki kepada kita untuk mencintai ilmu ini. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditanya oleh kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau sudah dalam keadaan sudah tua. Ditanya kepada Imam, wahai Imam, sampai kapan engkau belajar menuntut ilmu? Sampai kapan? Ini Imam Ahmad loh. Sudah menghafal 1 juta hadis, masih dengan menulis, masih dengan membaca, masih menelaah, masih belajar. Sudah 1 juta hadis beliau hafal. Sampai kapan engkau belajar, wahai Imam? Kata Imam Ahmad, belajar sampai ke liang lahat, baru stop belajar. Iya, lah kita mungkin 1/10-nya Imam Ahmad pun belum ada. Tapi subhanallah kita sudah merasa cukup dengan ilmu. Iya, inilah sebuah kekeliruan. Ya, yang seperti yang sering saya sampaikan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita dalam perkara dunia kita atau dalam fisik kita cepat sadar. Kita cepat apa? Cepat sadar, cepat tahu kekurangan. Ya, misalnya, ya biasanya kita mudah ngangkat gelas. Ini ngangkat gelas sudah gemetar, makan nyopu perkara. Ngangkat gelas sudah goyang-goyang. Ada masalah apa ini dengan tangan saya? Ya, mungkin kalau seandainya dokter praktek buka jam 5 subuh, berangkat dia ke dokter. Tanya, kenapa tangan saya kok sudah gemetar ini? Fungsinya sudah kurang bermanfaat. Cepat sadar. Tetapi kenapa terkadang kita semua ya, dalam urusan akhirat kita, dalam urusan hati kita kurang cepat sadar. Ya, kurang perhatian. Ya, sudah mulai pelan-pelan. Pernah nggak kita berpikir, kenapa saya begini ya? Ya, kenapa dulunya saya rajin sholat ya witir, misalnya minimal witir. Kenapa sekarang saya sudah bermalas-malasan salat witir? Ya, kalau dulunya saya nggak pernah meninggalkan salat sunnah fajar. Kenapa ya sekarang saya sudah jarang salat sunnah fajar? Ya. Nah, ini seharusnya jadi apa?
Kalau kita ini menjadi bahan perhatian kita, berarti kepedulian kita dengan agama kita tinggi. Kenapa sekarang kaki saya berat sekali melangkah ke majelis ilmu? Kenapa? Ya, kenapa saya tidak lagi merasakan lezat ketika saya duduk di majelis ilmu? Kenapa? Nah, kalau seandainya ini terus kita biarkan, kita takutkan hati kita semakin lama semakin gelap, semakin mengeras. Ya. Dan suatu saat ya, kita bukan lagi malas hadir di majelis ilmu, kita akan benci ya dengan orang-orang yang mereka semangat menuntut ilmu. Itu sudah barang pasti. Syaitan itu tidak menggoda manusia sekaligus, pelan-pelan. Pertama dijauhi dulu. Kemudian setelah dijauhi malas untuk hadir. Setelah malas untuk hadir, sudah mulai benci. Ketika sudah mulai benci, sudah mulai malas duduk dengan orang-orang saleh. Sudah malas, nggak betah. Ya, duduk sama orang saleh nggak bebas, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Sudah mulai futur, sudah mulai bermalas-malasan. Sampai kepada titik dia akan membenci ilmu, membenci orang saleh. Ini sudah berbahaya. Dan tidak ada yang bisa selamat, siapapun nggak bisa selamat. Saya sebagai pembicara juga tidak bisa selamat. Jangankan saya, orang yang lebih mulia dari kita nggak bisa selamat dari hal yang seperti ini. Apalagi orang-orang yang seperti kita, ilmunya sedikit, imannya lemah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa membantu kita untuk bisa selalu komitmen dan konsisten untuk istiqomah lebih dari menuntut ilmu. Terkadang sudah rajin menuntut ilmu, masih juga kadang kita bermaksiat. Ya, ada saja yang terjatuh, apalagi sama sekali tidak menuntut ilmu. Jelas ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini apa hukumnya siapa yang mereka menolak memberikan sesuatu yang diminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia terjatuh kepada perkara yang haram ataukah dia terjatuh kepada perkara yang makruh? Seperti yang saya katakan tadi. Ketika ada seseorang meminta kepada kita dengan nama Allah, kemudian kita tolak. Nah, ketika kita tolak, ini hukumnya makruh apa haram? Atau boleh? Atau bahkan wajib kita tolak walaupun dia memakai dengan nama Allah. Maka disebut oleh Syekh di sini, hasbi halil mas'ul. Ini tergantung dari keadaan dan kondisi orang yang meminta. Yang pertama, hal yajuz lil insan ayas Allah ayas al billahi amla. Yang pertama, boleh enggak sekarang kita dulu ini, bukan orang yang memberi, orang yang memintanya, as'alukum billah, saya minta kepada engkau dengan nama Allah, kitanya, boleh enggak? Bisa difahami ya? Jadi sebelum kita membahas jawaban orang yang kita minta, sekarang kitanya, kita sebagai peminta, boleh enggak kita mengatakan as'alukum billah? Taib. Disebutkan oleh Syekh di sini, awalan su'al min haitsu huwa makruhun wala yanbaghi li insanin ayas al hadan syai'an ila dzat al haja ila dzalik. Yang pertama, secara hukum asal seseorang meminta untuk kepentingan pribadinya, secara hukum asal itu adalah makruh. Ya, apakah dia memakai nama Allah ataukah tidak memakai nama Allah, secara hukum asal itu apa? Makruh. Kecuali sesuatu yang memang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada hajat penting di situ. Ya, terkadang sudah menjadi kebiasaan kita. Kecuali memang sesuatu yang sudah ada hubungan yang erat. Ya, atau antara suami dengan istri, antara anak dengan bapak. Ya, menjadi kebiasaan yang kurang baik. Ya, setiap ada orang yang berpergian, safar misalnya, jangan lupa oleh-oleh ya. Nah, ini hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Kecuali seperti yang saya sebutkan tadi. Suami dengan istri, anak dengan orang tuanya. Atau sudah terjadi ikatan yang sangat kuat antara si A dengan si B. Bisa difahami ya? Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membaiat para sahabatnya untuk tidak meminta kepada manusia, walaupun misalnya dia sedang berada di atas kendaraannya, tongkatnya jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengatakan, "Ya akhi, tolong ambil tongkat buat saya."
itu pun dilarang oleh Nabi SAW. Dan larangan ini bukan menunjukkan haramnya, tetapi Rasulullah SAW ingin menutup pintu agar seseorang tidak bermudah-mudahan meminta, walaupun hal-hal yang sepele. Akhi, tolonglah ambilin air buat saya sebentar. Ini kan buat kita hal yang biasa kan? Tapi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya, beliau melarang kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabuz Zakah dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bukan haram, tapi ini sebagai menutup agar seseorang tidak sedikit pun tergantung kepada manusia. Semakin seseorang itu tidak menggantungkan dirinya kepada manusia, itu semakin baik. Ya, semakin baik. 6. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wal ma'na yaqtadi li'annaka idza a'zarta nafsak wa lam tadhulluha li su'alin nas baqaita muhtaraman indan nas. Karena sudah menjadi tabiat manusia, kalau seandainya dia mandiri, tidak pernah dia minta-minta kepada manusia, ya, ini orang seperti ini muhtaram. Ya, dia ini akan dimuliakan di sisi manusia. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Izhad ma fi aidin nas yuhibbukallah wa yuhibbukan nas. Ini kunci. Kunci kalau kita dimanapun pergaulan kita akan disenangi oleh orang. Apa kuncinya? Kuncinya hadis ini. Kata Rasulullah SAW, izhad ma fi aidikan ma fi aidin nas. Merasa cukuplah engkau apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukallah yuhibbukan nas. Allah akan mencintaimu dan manusia juga akan mencintaimu. Kita tidak merasa beban bergaul dengannya, berteman dengannya. Bisa difahami? Iya. Tetapi yang namanya manusia, seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang namanya manusia ya, itu akan ada titik kebosanan. Terkadang dia mengatakan kepada kita, "Wahai fulan, setiap apapun masalah yang kau hadapi, ngomong sama saya. Cerita sama saya." Pokoknya dia marah kalau seandainya ada hajat kita nggak cerita sama dia. Ini manusia. Aduh, kenapa ente nggak cerita sama aku? Aku bantu. Pokoknya apa saja permintaanmu akan saya bantu. Namun yang namanya manusia ada titik kejenuhan. Ada titik apa? Kejenuhan, walaupun dia umbar kalimat manis sekali, enak, 2 kali, santai, 3 kali. Wah, ini udah berat. Sudah ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ya sudah apa? Sudah berat, bosan manusia. Ini tabiatnya manusia. Makanya semakin seseorang itu melepaskan dirinya dari manusia, itu semakin apa? Semakin baik. Ya, izhad ma fi aidikan bi fi aidin nas yuhibbukallah wa yuhibbukan nas. Bisa difahami di sini? Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. 6. Kemudian ya, kecuali sesuatu yang ada hajat. Sesuatu yang berhajat. Ini kita cerita sesuatu yang itu kembali kepada kepentingan kita. Kepentingan pribadi kita. Untuk maslahat kita. Tapi kalau seandainya kita menghasung seseorang untuk membangun masjid. Kita menghasung seseorang untuk membantu fakir miskin. Kita menghasung seseorang untuk berkurban. Kita menghasung seseorang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka ini sesuatu yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah seorang yang sangat pemalu. Bahkan beliau lebih malu dari wanita pingitan. Lebih pemalu Rasulullah dari wanita pingitan. Tetapi ketika maslahatnya adalah maslahat umat, bukan maslahat beliau. Masalahnya adalah maslahat umat. Ada seorang sahabat waktu itu datang ke masjid dalam keadaan compang-camping. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dalam keadaan wajah yang merah. Beliau berkhutbah menghasung muslimin, sahabat-sahabatnya membantu orang tadi. Kemudian dikumpul, ada yang datangin kurma, ada yang mendatangi dan ini. Iya. Dan kemudian juga terkadang dalam peperangan Nabi SAW berkata, barang siapa yang bersedekah maka dia akan jadi sahabat saya nanti dalam surga. Dihasung oleh Nabi SAW. Tetapi kita kadang cerita apa? Ya, cerita yang itu kembali kepada maslahat kita pribadi. Iya. Nah begitu juga kalaupun seandainya maslahat ummah, masalah dakwah,
atau maslahat fi sabilillah atau apa saja yaitu kepentingan muslimin, itu juga bukan menjadi syiar. Ya kayaknya dakwahnya donasi terus. Ya, donasi. Pokoknya yang cuma nampak cuma donasi saja. Kerjanya cuma ngumpulin uang. Ini juga salah. Iya, kapan memang di sana dibutuhkan, kapan di sana memang ada maslahat yang besar, nah di situ. Ya, bukan untuk hal-hal yang tidak darurat. Bisa difahami ya, atau hal yang tidak ada maslahatnya untuk umat. Bisa difahami ya ikhwah, ini hal yang perlu untuk kita jaga diri kita. Kalau kita ingin dihargai oleh manusia, ingin dijaga oleh manusia, agar dicintai oleh Allah, merasa cukuplah apa yang ada di tangan manusia. Allah akan mencintai kita dan manusia akan mencintai kita. Saya tutup pengajian di malam hari ini. Ya, cerita waktu itu Dr. Profesor Syekh Sa'd Syetri, seorang ulama besar di negeri Arab Saudi. Beliau ini penasehat pribadinya Raja Salman. Sekarang sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Beliau memberikan satu konsep. Kata beliau, kalau seandainya engkau punya kekurangan, jangan pernah engkau ceritakan sama manusia. Nanti manusia akan menyepelekan kamu, akan merendahkanmu. Tapi begitu juga kalau seandainya engkau punya kelebihan, jangan kau ceritakan sama manusia. Nanti manusia akan hasad kepadamu. Ini konsep yang beliau berikan. Ya, kita punya kekurangan, punya itu nggak perlu cerita sama manusia. Ya, atau kita punya kelebihan nggak perlu cerita sama manusia akan hasad kepada kita. Setelah beliau membawa ucapan ini, saya diceritakan, ditanya sama beliau, ya Syekh, antum istri antum ada berapa Syekh? Ditanya sama Syekh. Kemudian beliau menjawab, istri ini kalau banyak istri nikmat atau tidak nikmat? Kelebihan atau kekurangan? Hah? Kelebihan atau kekurangan? Kata Syekh, kalau ini kelebihan, ya sudah. Nanti takut kalau saya cerita kalian hasad sama saya. Nggak perlu saya cerita. Tapi kalau saya katakan istri saya cuma satu, wah masa Syekh khaif, Syekh penakut, masa istrinya cuma satu? Ya sudah, saya nggak menjawab. Saya nggak menjawab soal ini. Nanti kalau saya jawab belum, nah kalian redakan saya, masa Syekh istrinya satu? Nanti kalau saya jawab 2 atau 3 atau 4, nanti kalian akan hasad sama saya, kata Syekh. Al-muhim, ini konsep hidup. Ya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya di belakang itu ada dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang lainnya atau pertemuan yang akan datang dari masail-masail sambungan apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab Tauhid ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Sudah adzan? Sudah adzan ya? Kalau memang sudah adzan, kita akhiri pengajian kita di malam ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.